Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia, semangat, 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 dan semangat tentunya. Oke kawan, hari ini agendanya saya berada di lahan milik tetangga saya ya. Ini milik Pak Kasni ya. Beliaunya ini menanam ubi jalar jenis gading dong, dan juga ada JP, dan ada juga jenis pelangi yang jenisnya pelangi yang daunnya seperti ini ya. Nah, mirip ubi madu ya. Ini adalah pelangi kembarannya dari gading dong ya. Oke kawan, kita lihat ya, walaupun suasananya agak lumayan panas redup gitu ya, hari ini tak sempatkan. Ini bahwasanya tanaman ubi jalar ini ditanam pada lahan bekas tanaman jagung ya. Kemarin perdana ditanami ubi jalar. Nah, setelah panen Pak Kasni inisiatif menanam ubi jalar ya, setelah jagung ubi jalar. Dan ini nanti prediksinya atau agendanya katanya mau ditanami jagung lagi setelah ubi jalarnya ya. Tapi bagaimana keadaannya ya seperti ini ya. Ini tanpa adanya pengolahan tanah setelah tanaman jagung ya. Apakah hasilnya memuaskan atau ora ya. Nah, ini kita simak aja, kita lihat bareng-bareng ya. Ini setelah batang jagung dijabut langsung ditanami ubi jalar ya. Ini tanpa pengolahan sama sekali ya. Kalau saya biasanya setelah jagung ini batangnya kita buang, kemudian lahan itu kita gemburkan kembali, baru ditanami ubi jalar. Tapi ini Pak Kasni mencoba, atau mungkin ada kesibukan yang nggak bisa ditinggal, akhirnya cara wong Jawa iki grusa-grusun ndang ditanduri selak entek udan ya. Nah, ini bagaimana keadaannya, yuk kita lihat bareng-bareng ya. Nah, ini ubi jalare tanpa dirawat juga ya. Ini bah sebenarnya eman-eman ditanam subur kok enggak dirawat ya. Dan saya amati itu banyak terdapat penyakit keriting ya. Nah, karena beliaunya ini tidak sering mengontrol, bahkan pemupukan pun kemarin sempat telat ya. Akhirnya usianya ini sebenarnya hampir 2 bulan kurang 1 minggu prediksi saya ya, karena kemarin saat tanam itu hampir bareng dengan milik saya yang sempat di video sebelumnya ya. Tapi penampakannya masih jauh ketinggalan kalau dibandingkan milik saya yang saya rawat ya. Nah, ini banyak sekali terdapat penyakit keriting. Ini dari beberapa varian. Ini milik Pak Kasni itu banyak yang kena keriting. Ini ada gajah merah juga, sama kena busuk batang ini malang ya. Nah, contoh busuk batang ini sampai kering ya. Akhirnya daun ini layu ya. Ini beberapa hari lagi pasti akan mati hilang ya, karena pangkal ini sudah mulai menghitam dan daunnya pun menjadi layu lembek. Nah, ini saya pegang pun sudah ini ya, lentur karena dia termakan virus dari busuk batang ya. Jadi busuk batang memang sangat berbahaya sekali. Tapi beliaunya belum kesini ya. Saya nggak berani menjabut karena bukan milik saya. Hari ini saya cuman review bagaimana keadaan ubi jalarnya ya. Kita lihat juga jenis yang lain ya. Nah, ini ubi madu pun sama ya, banyak yang kena keriting. Nah, seperti inilah, karena kalau kita tidak merawat dengan baik, tanaman apapun mudah terjangkit yang namanya penyakit ya. Padahal lahannya bagus sekali, sirkulasi air juga normal, malah berada di bawah parit sana. Kalau kita pengen nyiram kan tinggal mudah ya. Tapi karena faktor kurangnya perawatan, jadinya tidak maksimal ya. Nah, seperti ini. Kita cek yang bagian bawah ya. Ubi-ubi yang lain pun sama ya, keadaannya banyak yang kena penyakit busuk batang ya. Nah, ini sampai kemana-mana
Ini dari JP pun sama ya. Ini untuk umbinya saya belum melihat, ini nanti izin ya, pokoknya tidak diambil, izin gitu aja. Nanti dicek umbinya sudah sebesar apa ya. Padahal ini lahannya dari Pak Kasni itu luas sekali ya, bekas lahan sawah juga, bersebelahan dengan tegalan ya atau kebun. Nah ini untuk Papua asli baru seperti ini, banyak terdapat rumput di mana-mana. Nah ya inilah faktor yang kadang itu membuat orang kapok itu ya seperti ini. Jadinya adegan atau video yang kurang menjadi motivasi ini bisa kita ambil hikmahnya ya, maksudnya ini ya keadaannya usia hampir 2 bulan kok masih segini. Nah ini jangan ditiru, tapi ini kita bisa berbagi pengalaman saja. Nah ini rumput-rumput pun sampai seperti ini ya. Berbeda jauh perbandingannya dengan milik saya yang saya rawat dengan baik, gulma pun tak ada, kondisi juga bagus ya. Nah, seperti ini. Makanya kita kalau bertani khususnya ubi jalar ini jangan asal-asalan, karena kalau cuma asal-asalan kita sudah kehilangan tenaga dan waktu juga modal. Saat panen kita kurang puas dengan hasilnya. Maka dari itu jadikanlah hal-hal yang seperti ini jadi pembelajaran untuk kita ya. Jadi jangan asal menanam seperti itu. Oke kawan, tak lanjut bagian atas ya. Nah ini banyak sekali yang kena keriting, tapi ini untuk tanaman yang gading dong kelihatan juga bagus, walaupun tanpa diolah tanahnya ya, tapi ya mungkin pasti ada perbedaan antara yang dirawat dengan tidak. Nah ini rumput sampai sama dengan umbinya ya. Ya seperti ini ya. Ini juga kena keriting ya. Penyakit keriting itu kalau di sini menyerang itu semua jenis ya. Tidak hanya satu varian saja yang diserang, tapi semua jenis ubi jalar bisa terjangkit. Apalagi bersebelahan dengan ada yang terkena itu otomatis. Nah ini pelangi juga ada yang kena. Nah ini untuk gading dong yang bagian atas. Ini gulma-gulmanya wah mengerikan. Padahal tanah ini subur sekali ya, karena bekas lahan persawahan juga, bersebelahan dengan milik kakak saya ya. Nanti saya sepil untuk sebelahnya. Nah ini untuk gading dong ini juga walaupun tanpa diolah tanahnya, apakah umbinya ada ya, tak cek ya. Izin Pak Kasni ya ngecek umbinya. Izin kepada pemilik hanya suara saja karena enggak. Nah seperti ini ya. Ini masih berupa akar dan kurang besar juga umbinya ya. Belum standar, maksudnya mestinya sudah bagus tapi kok kondisinya masih seperti ini ya, karena tadi itu faktor perawatan tidak dilakukan atau pembuatan bedengan kemarin hanya ditanami. Tapi untuk gading dong nah sudah umbinya ya juga sudah ada ya, sudah muncul ya. Ini sudah ada kelihatan satu, tapi retakannya menurut saya itu masih kurang karena memang tanpa adanya pengolahan tanah ya seperti ini. Nah ini untuk Papua pun sama. Nah ini Anda bisa membandingkan antara lahan yang digemburkan dan tidak, itu pasti ada perbedaan. Ini saya mau lihat yang sudah timbul retakan ini ya untuk gading dong. Nah ternyata sudah lumayan besar ya. Ini umbinya sudah kelihatan. Nah ini pegangan dari sabit saya jejerkan. Nah ini hampir sama ya, di usia 2 bulan juga ya seperti ini. Nah ini untuk menurut pengalaman saya di usia yang segini kok umbinya masih seperti itu masih tergolong di bawah standar, karena memang yaitu tadi dari awal lahannya tidak dibikin dengan bagus atau tidak digemburkan terlebih dahulu bekas tanaman jagung.
Ya itu sebagai pengalaman saja buat kawan-kawan saat menanam ubi jalar, bisa menjadi referensi kita semuanya ya. Untuk kedepannya kita menanam ubi jalar harus selalu dilakukan dengan bagus, mulai dari penanaman ya, mulai bahkan harus dilakukan itu dari pemilihan bibit, persiapan lahan, saat perawatan, dan juga sampai panen ya. Itu adalah faktor yang sangat-sangat penting untuk dilakukan penanaman atau jenis apapun pokoknya ya. Nah ini banyak sekali juga yang terdapat busuk batang ya. Nah seperti ini ya, ini sampai sudah kering mati ya, seperti ini. Karena milik Pak Kasni ini kalau saya amati orangnya jarang kesini ya, padahal rumahnya deket ya, padahal lahannya juga luas. Nah ini kalau saya bilang itu, kalau saya eman banget ya. Nah ini ada JP dan ungu ya. Ini varian JP dan juga ungu Samarinda yang kemarin ya. Ini kalau kurang tahu dengan ubi jalar, ini sama ya, dikiranya sama. Padahal ini dua jenis varian yang berbeda, tapi ditanam dalam satu bedeng dan berdekatan. Nah, kalau saya sudah apa, yang ini adalah jenis ungu ya. Ini untuk kalau tidak percaya ya tanya saja sama yang nanam. Tak cek ya izin ya. Seperti ini ya. Ini yang daunnya ungu. Ini batangnya seperti ini. Ungu. Ini umbinya juga ungu. Tapi untuk JP nah berbeda ya. Daun batangnya hijau sampai pangkal pun hijau. Ini adalah JP. JP memang sangat subur sekali ya. Nah seperti ini tanpa adanya perawatan dan tanpa adanya pembuatan lahan dengan penggemburan setelah jagung ya. Akhirnya kalau saya prediksi ini panennya nanti akan sekitar cuma 40% dari standarnya seharusnya ya. Karena memang ya itu tadi kesalahan dari awal, beliaunya kurang memperhatikan persiapan lahan ya. Oke kawan, hari ini sudah adzan asar ya di sini. Kami ini selalu sore-sore kalau bikin konten kalau saat suasana agak redup-redup ya. Lebih panas judulnya. Oke, sekian dulu untuk kawan-kawan hari ini ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin ada manfaat dari saya. Sekian dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.